Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irdan Katnizar. Dalam video kali ini saya telah mendatangkan bintang tamu yang jauh-jauh dari UMS Solo. Dan alhamdulillah bisa saya hadirkan kali ini untuk saya wawancarai ya. Nah, seperti apa wawancaranya? Tapi sebelum melangkah ke wawancara, saya mohon kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan dengan konten yang saya bagikan. Konten ini hadir untuk membagikan pengalaman seputar pendakian. Dan ini adalah program obrolan pendaki. Alhamdulillah sudah saya datangkan bintang tamu kali ini, narasumbernya. Langsung saja tanpa basa-basi ya, kita wawancara langsung. Monggo Mas, silahkan perkenalkan diri kepada teman-teman di rumah. Dan monggo dipersilahkan. Ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yustito Royan Bilantara Nugraha Bakti. Emang panjang, panggil saja Roy. Wah, keren ya, namanya Roy gitu. Iya, RT. Satu RT bisa panggil saya apa aja. Oh gitu, keren-keren. Fleksibel. Terus saya lahir di Ngawi. Kuliah saya di UMS, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Jurusannya Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, bahasa anak sastra nih, anak sastra. Untuk statusnya ini tadi kan udah kuliah nih. Kalau status hubungan apa nih Mas? Iya, hubungan apa aja. Hubungan apa aja? Berarti nggak bisa dikatakan lajang atau pacaran, nggak bisa dikatakan? Kalau ya saya remaja. Remaja. Berarti hubungannya sama Gusti Allah. Oke, berarti tidak statusnya sedang mencari pasangan enggak ya? Nah. Berarti nggak butuh cewek? Iya butuh. Oh butuh. Saya kira nggak doyan cewek nanti tanya. Oh iya. Terus kalau umurnya Mas berapa ini Mas Roy ini? Saya umurnya baru 18. Baru 18 tahun. Masih muda muda banget ya ini teman-teman ya, 18 tahun. Dan ironisnya sudah berkelana kemari ya informasinya. Nah, ini namanya cukup unik ya. Kita eja dulu deh sebelum lanjut ke wawancara. Yustito. Oh, Yustito. Saya kira Justisio. Beda ya, Mas? Beda. Oh ya, Yustito. Yustito artinya apa nih? Yustito artinya itu diambil dari kata hukum. Hukum artinya? Diambil kata dasarnya justisi. Iya. Yang berarti keadilan. Terus Justisio apa? Justito. Justito. Royan itu artinya apa? Royan artinya pintu surga bagi orang yang berpuasa. Wah, keren, berarti Mas suka puasa? Enggak tahu juga. Royan, terus Bilantara. Nah, Bilantara itu artinya hutan yang lebat. Yeah. Soalnya waktu dulu ibu saya ngandung saya di tengah hutan. Oh, di tengah hutan. Di desa saya di sana, di kampung saya di Kalimantan. Makanya dinamakan Bilantara. Dan sekarang pun saya mainnya ke hutan. Dia benar anak gunung ya. Tapi Mas Bilantara kan artinya hutan nih. Tapi Mas sejauh ini betah nggak, nyaman nggak kalau main ke hutan tuh, nyaman nggak tetepan? Tetap nyaman ya. Soalnya saya dibesarkan di hutan dan semenjak lulus SD saya di hutan, SMP baru saya pergi ke kota merantau. Udah biasa hidup di hutan ya. Terus habis Bilantara apa tadi? Nugraha. Apa artinya anugerah. Terus yang terakhir? Yang terakhir bakti. Bakti itu berbakti kepada orang tuanya. Wah, jadi kepada masyarakat, kepada siapapun. Jadi tolong Mas digabungin dari mulai Justisio, Royan, Bilantara, Anugerah, Bakti. Jadi nggak cerpen Mas nanti. Berarti nggak bisa dieja makanya, nggak bisa diterjemahkan. Ini keren banget ya, namanya Justisio, Royan. Justito. Oh Justito. Maaf, Justito. Justito, Royan, Bilantara, Anugerah, Bakti. Wah, keren banget ya. Jadi ini namanya keren banget, Bilantara ya. Tapi untungnya lahirnya nggak di hutan Mas ya. Cuma ibunya sering di hutan aja ya. Iya, ngandung saya di hutan waktu dulu. Ya, itu hutan mana Mas? Di Kalimantan ya? Di Kalimantan, desa apa gitu? Dekat sama Bukit Raya juga sih. Oh, dekat Raya. Gunung itu sampai Indonesia itu ya. Nah, ini keren banget ya, jauh-jauh dari Solo kuliahnya, tapi kelahirannya di Ngawi. Keluarganya asli Kalimantan. Iya. Enggak, asli Ngawi. Cuma merantau ke sana. Pindah. Berarti berkelana kemari dan ke sana. Iya, berarti gitu ya. Kayak lagunya Payung Teduh ya tadi. Kesana kemari dan tertawa. Iya, sama kayak dia, enggak tahu kemana arahnya. Wah, ini bucin, ini cocok ini saya wawancarai. Nah, Mas, ini langsung saja menuju ke pertanyaan Mas ya. Mas Royan ya panggilannya ya. Ya, Mas Royan ini saya wawancarai beberapa hal pertanyaan yang harus Mas jawab. Yang pertama itu, awal mula Mas suka mendaki gunung itu sejak kapan nih Mas? Awal mula saya mendaki gunung sejak SD sih Mas sebenarnya. Oh, sudah SD? Ngeri banget ini. Waktu itu pertama saya pergi mancing. Setelah mancing saya diajak sama paman saya ikut ke bukit-bukit waktu di Kalimantan. Di situ. Setelah itu saya masuk ke SMP. Saya nyoba-nyoba gunung yang ada di Jawa. Contohnya seperti Lawu. Pertama saya mendaki di Jawa itu pendakian Lawu via Cemoro Sewu. Wah, via Cemoro Sewu ya. Via Cemoro Sewu waktu kelas 2 SMP.
Setelah itu lulus dari SMP saya melanjutkan sekolah di Mandua Madiun. Mandua Madiun sekarang. Terus saya tetap melakukan pendakian, dengan ya ikut teman-teman, ikut organisasi, ikut komunitas dan lain sebagainya. Berarti seru banget ya Mas ya. Maksudnya dari Kalimantan nggak malah mendaki gunung di Kalimantan dulu Mas? Enggak, itu buat penutup kalau saya sudah berkeluarga. Wah, berarti closingnya nanti Kalimantan, tapi openingnya tetap Jawa. Oke, keren banget nih. Itu Mas mendaki gunung itu dari usia segitu ya, itu kan masih terlalu muda banget, masih terlalu kecil juga ya. Itu menurutnya Mas gimana? Kapok atau ketagihan Mas? Kapok dan ketagihan itu pasti ada Mas. Cuman bagaimana cara mereka menyikapinya? Iya, menyikapinya. Tapi lebih dominan mana nih? Kapok atau ketagihan nih? Tetap tagih lah. Ketagihan ya. Jadi nggak ada rasa ibaratnya wah ternyata gini kapok. Maksudnya kapoknya tuh ya tetap sementara mungkin sifatnya, tapi nanti setelah turun mungkin bisa pasti ada rasa ingin mendaki lagi kemana lagi ya. Nah Mas, ini Mas kan juga kuliah nih ya, sibukannya juga kuliah. Sejauh ini Mas, menurut pandangan Mas tuh apa sih yang Mas cari di gunung itu apa? Kalau kita mencari apa sih di gunung? Oke. Setiap orang kan beda-beda Mas, sudut pandangnya, perspektifnya kayak gimana. Kalau bagi saya sendiri, kenapa harus gunung? Karena dengan gunung saya bisa lebih mengenal siapa saya. Nah, contohnya dengan kalau kita naik Lawu kan pasti lewat via Cemoro Sewu. Kita ada lihat cemara-cemara yang banyak itu. Cemara-cemara yang banyak itu. Kalau dilihat dari situ pun cemara itu punya filosofinya. Apa tuh filosofinya? Kalau cemara yang paling atas, dia kenapa bentuknya kerucut? Semakin orang dari bawah ke atas, semakin kerucut, semakin banyak masalahnya. Jadi semakin bertumbuh, semakin banyak masalah yang dihadapi. Cuman bagaimana orang itu menyikapi masalah yang dihadapi terus. Betul, bijaksana sekali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah ya, ini Mas Roy ini pengalamannya cukup lumayan dan pemandangannya tuh kritis. Bayangkan aja kita sejauh ini kalau trekking kan nggak kepikiran ke Cemoro Sewu ya. Yang ada cuma regis online regis terus bayar gitu langsung trekking, tapi tidak memikirkan filosofi dari sampai segitunya ya Mas ya. Jadi emang seluruhnya sih. Iya, rata-rata. Jadi yang dicari itu aja atau mungkin ada tambahan lagi mungkin? Iya, kalau yang selebihnya bonus. Kayak cewek dan sebagainya. Kenapa? Tapi nggak mungkin kalau cewek saya. Kenapa Mas? Kok nggak mungkin nih? Iya, nggak tahu. Sejauh ini memang masih jomblo Mas? Yakin? Nanti mungkin ada perasaan cewek lain yang dijaga gitu? Kalau suka Mas pasti ada. Suka doang? Iya suka. Kalau sayang ya belum. Bisa sayang sama siapa kan nanti dikira gila saya. Pernah jadi juara kedua nggak Mas? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Berarti Mas masih selamat, jangan sampai juara kedua. Nanti dengerin dan nanti yang ada Mas di kamar dengerin lagunya Virsa terus yang juara kedua, akhirnya bangun-bangun nggak jadi kuliah. Ya saya bolos aja. Betul lah Mas. Ini kan Mas sibuk kuliah ya Mas ya. Ini bagaimana cara Mas mengatur waktu antara kuliah sama mendaki gunung nih? Gimana Mas? Padahal anak kuliah kan biasanya kalau semester awal ya Mas ya, itu masih sibuk-sibuknya tuh. Gimana Mas cara membaginya Mas? Kalau membagi saya tergantung situasi kondisi. Kalau memang hari itu saya ada kerjaan pas tidak kuliah, saya kerjakan dulu. Cuman kalau memang saya emang free, ya saya usahakan bisa ke alam lah. Berarti tetap disempetin waktu untuk refreshing ya, biar nggak jenuh ya. Katanya kan kalau kuliah kan jenuh, penat sama tugas-tugas gitu kan ya. Pasti ada. Tapi akhirnya alokasinya Mas kegiatannya ke kegiatan positif ke alam ya Mas ya. Nggak ada kegiatan lain mungkin? Enggak, saya produktif terus. Oke. Semangat berkarya Mas ya, sukses terus ya. Nah ini Mas Roy ada pertanyaan lagi nih. Mas kan sudah mendaki beberapa gunung nih. Menurut pandangannya Mas, apakah mendaki gunung itu harus menggapai puncak? Filosofinya seperti apa nih? Kalau menurut saya, mendaki gunung harus menggapai puncak dengan statement yang kayak gitu, menurut saya itu terlalu memaksa. Dan kata memaksa itu terlalu negatif bagi saya. Ya memang negatif, soalnya apa? Hal-hal yang dipaksakan pasti menerima resiko yang berbeda pula. Termasuk cinta. Ya kayak gitu. Kita kan nggak bisa dipaksakan kan? Iya, betul. Kayak gitu. Jadi kalau memang ingin mendaki ya mendaki. Kamu mencari apa di situ? Kembali kepada tujuan awal. Entah kamu ingin mencari tentang refreshing kamu, tentang apapun lah. Tetap kembali kepada tujuan awal dan selebihnya itu bonus dari alam sendiri. Betul. Tapi kan gini Mas, puncak kan
kadang dibuat sebagai patokan. Atau buat anak zaman sekarang kan sebagai tujuan akhir ya tidak munafik sih Mas. Pasti kita mainkan puncak untuk pansos atau berfoto ya seperti itu ya. Cuma secara signifikan kan memang dibuat ajang pembuktian diri. Oh gitu. Iya, jadi kan ada yang tidak mengejar puncak, ada yang pengen camp di pos aja. Ya tergantung orang, bener sih, tergantung orangnya pengennya gimana gitu. Menurut pandangannya Mas Roy gimana tuh? Kalau menurut saya untuk pansos dan apapun itu kan cuma pandangan perspektif masyarakat. Ya kita terima, hargai apapun itu. Cuman bagaimana cara kita menyikapi sudut pandang mereka. Betul. Memang tidak pungkiri kalau kita mendaki gunung mesti tujuannya tetap puncak ya, meskipun rumah itu menjadi tujuan yang utama bukan puncak. Nah, di usia Mas Roy yang 18 tahun ini masih tergolong cukup muda. Ada nggak keinginan Mas Roy mendaki gunung mana tapi belum kesampaian nih? Dan kenapa alasannya Mas Roy memilih gunung itu? Nah, gunung mana Mas? Kalau saya tetap rencana tahun kemarin sih sebenarnya. Saya ingin daki ke Slamet. Ke Gunung Slamet ya. Cuman waktu itu ada banyak kerjaan dari kuliah. Terus kenapa kok Slamet? Saya pengen menyelesaikan rencana saya yang Triple S kemarin itu. Tinggal Slamet itu. Terus saya ingin kembali ke rumah saya yang dulu. Maksud saya ingin ke Bukit Raya dulu sebentar. Ke Bukit Raya. Terus setelah itu ke rumah nenek saya. Ada rumah nenek saya di Sumatera, di Jambi, dekat situ. Insya Allah doakan paling ke Kerinci. Wah, berarti Slamet, Bukit Raya, Kerinci. Iya. Wah, cuma 3 gunung tak. Itu aja. Iya. Semerunya? Semerunya ya. To be continued. Iya, to be continued. Ya, lanjut aja. Jadi keren banget ya di usia muda masih ingin berkelana kemana-mana, tapi tetap mengumpulkannya dulu gak apa-apa. Tapi selebihnya nanti rencana Allah dan rencana Mas tetap insya Allah tetap diupayakan ya Mas ya. Nah, Mas lebih cenderung milih mana nih? Lebih memilih sunset atau sunrise? Dan alasannya kenapa? Oh gini Mas, kalau sunrise itu kan mulainya orang hidup. Betul. Kalau semangat baru. Sunrise kan semangat baru. Mulainya orang hidup. Kalau sunset kan ibarat itu adalah perenungan. Betul. Nah, yang marak-maraknya kan sekarang sunset. Atau katakanlah senja. Nah, gitu. Anak indie berarti. Kopi senja. Enggak, saya malam ini. Malam ya. Iya. Lu lanjut aja. Nah, kenapa senja? Kalau saya sebenarnya milih si yang sunrise. Soalnya bagi saya sunrise itu kan awalnya hidup dan prosesnya itu lama sekali. Betul. Kalau sunset itu kan sebentar. Iya. Hanya sekilas. Kalau memang mereka suka dengan senja, dengan senja itu kebanyakan perenungan sih Mas. Kan ibarat perenungan, kita masa merenung terus. Oh, bolehlah kita merenung sedikit-sedikit, cuman pikirkan yang keesokan harinya. Keesokan harinya. Iya. Jadi ibaratnya sunrise itu awal yang baru, semangat yang baru Mas ya. Setelah apapun yang kita lalui kemarin, dibuat introspeksi ke depannya seperti itu ya. Tapi gini Mas, sunrise itu kan menjadi keinginan atau momok sebagai seorang pendaki pada dasarnya. Wah, ini harus bangun pagi, gini ngejar sunrise. Tapi kan saya rasa bener omongannya Zawin ya. Bangun pagi di gunung adalah keniscayaan yang fana. Jadi kadang orang bisa berencana, wah pengen bangun pagi ngejar sunrise di puncak sunrise. Tapi yang ada habis jam 5 pagi, jam 6 masih tidur di tenda. Akhirnya batal dia dapat sunrise. Itu seperti apa Mas menurut pandangannya Mas? Kalau saya sih merencanakan boleh lah. Iya. Merencanakan apapun itu. Enggak ada di RKUHP enggak ada. Oke, betul sekali, betul. Gitu kan. Mau merencanakan apapun boleh asalkan itu positif. Tapi kalau misalnya kita nggak mendapatkan hasil ya nggak apa-apa. Setidaknya kamu sudah merencanakan. Betul. Kamu ingin mencapai sunrise. Apa kamu arti sunrise itu tahu apapun itu. Tapi kan ibaratnya sunrise itu buat ajang kesenangan untuk melengkapi lah. Udah sampai puncak terus dapat sunrise kan paket komplit ya Mas. Iya. Tapi niatnya itu kadang niat menggebu-gebu malam nanti bangun pagi. Tapi ternyata bangun jam 8 bangun. Jadi teman-teman biasa seperti itu ya. Kalau pendaki itu pengen dapat sunrise di puncak ya Mas ya. Kadang mengejar view spot tertentu yang sunrise dan pemandangan gunungnya tuh bagus, tapi alhasil bangkong seperti itu. Tapi kalau sunset kan jarang orang bangkong Mas ya. Yang ada kita baru sampai pos campground, kita belum sampai nyiapin tenda kadang udah menikmati sunset. Baru kalau kayak gitu
kita mendirikan tenda, menikmati kopi. Iya, memang senja. Kalau orang hidup itu mau melangsungkan hidup kan sulit. Jadi sunrise itu pendapatannya pun sulit. Dari bangun pagi yang susah, perjuangan ini memang perlu perjuangan. Apapun itu. Termasuk cinta. Kalau cinta iya. Impian, cita-cita. Jadi harus lengkap Mas. Impian, cita-cita harus lengkap. Jangan cuma cinta. Kenapa kok cinta? Ya, memang cinta harus diperjuangkan selagi positif dan kepastian. Oke, paham ya? Jadi ini sharing aja sih maksudnya. Meskipun laki punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan, tetapi laki-laki juga butuh kepastian. Ya, itu tadilah wawancara saya bersama Mas Royan yang lebih dikenal dengan Mas Roy. Oh ya Mas, ini sebelum saya tutup nih, Mas Roy mungkin boleh ya saya izinkan untuk share Instagramnya Mas Roy di bawah sini ya. Ya, nanti saya cantumkan Instagramnya Mas Roy di bawah sini. Nanti kalian teman-teman boleh di follow. Nanti Mas Roy akan follow back ya Mas ya. Nanti bisa DM lebih kenal lagi nggak apa-apa. Buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan dengan video yang saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya akhiri, marilah kita ibaratnya introspeksi dalam artian kita harus tetap menjaga kelestarian alam baik sampah atau vandalisme ya Mas. Mungkin Mas mau menambahi pesan buat teman-teman pendaki di rumah? Saya bagi pendaki-pendaki yang ada di rumah, jadikan alam itu setidaknya menjadi ibu kandung kalian. Karena tanpa alam kalian bisa apa? Dan jikapun kalian merusak alam bisa berbuat apapun, sedangkan kalian hanya bisa meratapi saja. Betul sekali. Cukup inspiratif. Inilah mahasiswa kita harus berpikir kreatif dan kritis ya Mas ya. Penuh inovatif juga. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kurang lebihnya, sekiranya dimaklumi. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kita di jalur pendakian. Ikutin terus perjalanan saya untuk mendaki gunung di Indonesia. Pastinya akan lebih seru, menantang, dan istimewa. This is Kak Nezar Adventure. Salam lestari. Makasih ya Mas Roy ya. Pesona Indo.